Di sini saya akan menjelaskan alat pembayaran internasional. Yang pertama ada definisi. Alat pembayaran internasional adalah transaksi yang dilakukan oleh beberapa negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, cara dan alat untuk melakukan pembayaran internasional. Yang pertama, pembayaran dengan surat, wesel, dagang atau trade bill. Pembayaran ini dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang dan biaya pengirimannya. Dengan surat wesel, apabila eksportir membutuhkan uang sebelum jatuh tempo, ia dapat menjualnya kepada pihak lain yang kelak akan menukarkannya kepada importir setelah wesel itu jatuh tempo. Yang kedua, ada kompensasi pribadi atau private compensation. Cara pembayaran ini yaitu dengan mengalihkan penyelesaian uang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat tinggal di Indonesia. Pembayaran seperti ini digunakan sekitar tahun 1960-an. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Presentasi saya akan lanjutkan. 3. Pembayaran tunai atau cash payment. Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai yang dilakukan bersama saat barang yang dipesan telah dikapalkan oleh eksportir. 4. Pembayaran letter of credit. Letter of credit adalah surat dari bank atas permintaan pembeli sejumlah barang, kemudian bank itu sendiri yang menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi saya akan lanjutkan. Yang kelima, ada rekening terbuka atau open account. Rekening terbuka ini adalah cara pembayaran di mana eksportir mengirimkan barang tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pengiriman ini sangat membantu pengimpor, tapi sangat berisiko besar bagi pengekspor. Yang keenam, ada pembayaran dengan konsiliasi atau consignment. Pembayaran ini adalah suatu cara pengiriman barang-barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh eksportir dengan kesepakatan harga tertentu. Metode ini biasanya dilakukan kepada orang yang telah kenal baik. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan apa itu neraca pembayaran dan apa saja komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah satu catatan sistematis yang merangkum seluruh transaksi ekonomi antara penduduk satu negara dengan penduduk negara lain selama setahun. Dan untuk menyusunnya perlu dibedakan antara transaksi kredit dan transaksi debit, yang dimana kedua transaksi tersebut harus seimbang. Lalu, apa saja komponen neraca pembayaran? Komponen neraca pembayaran dibagi menjadi 3, yaitu transaksi berjalan yang terdiri dari neraca dagang, neraca keuangan, dan neraca modal. Dan yang kedua, selisih perhitungan, dan yang terakhir, cadangan devisa. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, ada debit dan kredit dalam neraca pembayaran. Transaksi debit dalam neraca pembayaran berisi catatan dari semua kegiatan yang menimbulkan permintaan terhadap valuta, seperti impor. Yang kedua, transaksi kredit pada neraca pembayaran berisi catatan transaksi yang menimbulkan penawaran terhadap valuta, seperti investasi modal asing. Yang keempat, ada debit dan surplus neraca pembayaran. Defisit terjadi apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada jumlah impor, sedangkan surplus terjadi apabila jumlah ekspor lebih besar daripada jumlah impor. Posisi neraca pembayaran. Terdapat pula komponen defisit dan surplus, yaitu yang pertama stok nasional atau cadangan devisa. Yang kedua, ada pinjaman akumulatif. Yang ketiga, ada defisit total. Dan yang keempat, ada surplus total. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang kelima, mekanisme dasar penyeimbangan kembali neraca pembayaran. Masalah pokok perekonomian di dunia adalah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan neraca pembayaran internasional yaitu yang pertama, perubahan tingkat harga dalam negara, yang kedua, struktur produksi negara,
Yang ketiga, perubahan posisi utang piutang dengan luar negeri. Yang keempat, atau yang terakhir, deal. Yang keenam yaitu neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau yang disebut dengan balance of trade adalah selisih antara nilai ekspor dan impor barang. Neraca perdagangan dapat mempengaruhi kurs valuta asing, yaitu yang pertama, neraca perdagangan aktif atau surplus menyebabkan kurs valuta asing mengalami penurunan. Yang kedua, neraca perdagangan pasif atau defisit menyebabkan kurs valuta asing mengalami kenaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sistem kurs valuta asing. Kurs valuta asing ini adalah harga yang dibayar untuk satu unit mata uang asing. Nilai kurs valuta asing ini yang bersifat fluktuatif, yang artinya dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Hal ini dapat terjadi keadaan yaitu devaluasi, revaluasi, apresiasi, dan depresiasi. Sistem kurs valuta asing ini ada standar emas, yaitu di mana pemerintah harus siap untuk memperjualbelikan emas kepada siapapun yang menginginkannya dengan harga yang tetap oleh pemerintah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, sistem kurs bebas. Sistem ini membiarkan kurs yang satu dengan yang lain dilakukan secara bebas oleh tarik-menarik kekuatan pasar. Sistem ini ada dua macam, yaitu sistem kurs bebas murni dan kurang murni. Syarat-syarat sistem harga antar negara dapat dilaksanakan. Satu, mata uang yang digunakan tidak berkaitan terhadap emas. Kedua, tidak ada pembatasan penggunaan valuta asing. Yang ketiga, kurs valuta asing ditentukan oleh kekuatan pasar. Sistem kurs tambatan. Dalam sistem ini, mata uang yang digunakan di dalam negeri merupakan mata uang yang tidak convertible terhadap emas. Sistem ini adalah sistem devisa yang merupakan mata uang di dalam negerinya tidak berkaitan langsung terhadap emas. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua ada sistem kurs yang distabilkan. Dalam sistem ini, Bank Sentral tidak menetapkan secara tegas perbandingan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dalam sistem kurs ini, penentuan kurs diserahkan terhadap kekuatan pasar. Baik, yang terakhir ada devisa. Nah, apa sih itu devisa? Devisa ini adalah alat pembayaran internasional yang digunakan dalam perdagangan internasional. Devisa ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu devisa umum, dan yang kedua yaitu devisa khusus. Devisa umum ini adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang dan jasa. Sedangkan devisa khusus adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Devisa ini mempunyai tiga fungsi. Yang pertama sebagai alat tukar nasional, yang kedua sebagai alat pembayaran utang luar negeri, dan yang ketiga sebagai alat stabilisasi suatu negara. Devisa ini juga memiliki tujuan. Yang pertama untuk membayar impor barang dan jasa, yang kedua sebagai pembiayaan kedutaan atau perwakilan luar negeri, yang ketiga membayar pokok utang atas pinjaman luar negeri, dan yang keempat sebagai bantuan untuk negara lain yang kekurangan dana.